Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raharto, mahasiswa Universitas Pasim. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, apa sih sistem informasi? Seperti disebutkan sebelumnya, sistem informasi adalah suatu set elemen paling terkait atau komponen yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarluaskan data dan informasi, dan memberikan reaksi korektif atau mekanisme umpan balik. Untuk memenuhi tujuan, mekanisme feedback adalah komponen yang membantu organisasi mencapai tujuan mereka, seperti meningkatkan keuntungan atau meningkatkan layanan pelanggan. Nah, tujuannya apa sih sistem informasi? Tujuannya nilai informasi secara langsung terkait bagaimana membantu para pengambil keputusan mencapai tujuan organisasi. Komputer dan sistem informasi secara terus-menerus membuat kemungkinan sebuah organisasi untuk meningkatkan cara mereka melakukan bisnis, mengetahui dampak potensial dari sistem informasi, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan pengetahuan ini untuk bekerja dapat mengakibatkan keberhasilan karir atau dan organisasi pribadi yang mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya pengguna sistem, manajer bisnis, dan informasi profesional, sistem harus bekerja sama untuk membangun sistem informasi yang sukses. Nah, yang terakhir, sistem informasi harus diterapkan dengan serius dan cermat agar masyarakat, bisnis, dan industri di seluruh dunia dapat mendapatkan manfaatnya yang besar. Nah, ini tentang sistem informasi. Jadi sistem informasi ini ada input, processing, output, dan feedback. Apa sih input? Input dalam sistem informasi, masukan adalah kegiatan mengumpulkan dan pengambilan data mentah. Yang kedua, dalam memproduksi gaji. Misalnya, jumlah jam kerja setiap karyawan harus dikumpulkan sebelum pembayaran dapat dihitung dan dicetak. Dalam sistem penilaian universitas, instruktur harus menyerahkan nilai siswa sebelum ringkasan nilai untuk semester atau kuartal dapat dikumpulkan dan dikirim kepada siswa. Jadi input ini pemasukan data. Jadi data yang diinput oleh user. Misalkan kayak tadi dalam memproduksi gaji. Jadi jumlah jam masuk atau kinerja atau apa seperti itu. Nah, ini yang kedua processing. Processing adalah memproses. Dalam sistem informasi, pengolahan berarti mengkonversi atau mengubah data menjadi output yang berguna. Nah, pengolahan dapat melibatkan membuat perhitungan, membandingkan data, dan mengambil alternatif dan menyimpan data untuk pengguna di masa mendatang. Pengolahan data menjadi informasi yang berguna sangat penting dalam pengaturan bisnis. Selanjutnya, tadi kan input, terus processing, terus sekarang output. Heeh. Dalam output itu adalah hasil dari tadi yang di-input, diproses, terus sekarang output atau hasilnya. Dalam sistem informasi, output melibatkan menghasilkan informasi yang berguna, biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan. Output dapat mencakup gaji bagi karyawan, laporan untuk manajer, dan informasi yang diberikan kepada pemegang saham, bank, instansi pemerintah, dan kelompok. Dalam beberapa kasus, output dari suatu sistem dapat menjadi masukan untuk yang lain. Misalkan, output
Dari sistem yang memproses pesanan, penjual dapat digunakan sebagai masukan pelanggan di sistem penagihan. Nah, setelah output ini feedback. Feedback ini adalah dalam sistem informasi adalah umpan balik informasi dari sistem yang digunakan untuk membuat perubahan untuk masukan dalam memproses aktivitas. Misalnya, kesalahan atau masalah mungkin membuatnya perlu untuk data input benar atau mengubah proses. Nah, ini di dalam sistem informasi adalah sistem development. Pengembangan sistem adalah kegiatan menciptakan atau memodifikasi sistem bisnis. Semua orang di dalam perusahaan dan mengembangkan sistem atau perubahan dapat menggunakan outsourcing. Memperkerjakan perusahaan di luar itu melakukan beberapa atau semua proyek pengembangan bisnis. Outsourcing kemungkinan perusahaan untuk fokus pada yang terbaik dan mendelegasikan fungsi lain kepada perusahaan dengan keahlian dalam mengembangkan sistem. Salah satu strategi untuk meningkatkan hasil pengembangan sistem proyek sistem proyek adalah untuk membaginya menjadi beberapa langkah masing-masing untuk tujuan terdefinisi dengan baik dan seperangkat tugas. Nah, ini tujuan dari pengorganisasian sistem informasi. Penggunaan sistem informasi untuk menambahkan bernilai organisasi yang dipengaruhi oleh struktur organisasi, budaya, dan perusahaan. Terus karena sistem informasi begitu penting, bisnis perlu memastikan bahwa perbaikan atau sistem yang sama sekali baru membantu menurunkan biaya, meningkatkan keuntungan, meningkatkan pelayanan, atau mencapai keuntungan. Nah, ini juga bisa menjadi kerja sama antara manajer, bisnis, dan IS adalah kunci untuk membuka potensi sistem baru yang dimodifikasi. Ini selanjutnya adalah cybercrime. Cybercrime ini adalah kejahatan atau kriminalitas di dunia maya. Tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atau kepemilikan pribadi. Jadi cybercrime ini kejahatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan di dalam sistem informasi. Kalau di sini dijelaskan itu dalam dunia internet atau dunia maya. Cybercrime seringkali dilakukan secara tradisional, melintasi batas negara sehingga sulit memastikan yurisdiksi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Kemungkinan itu rangkuman dan penjelasan dari saya tentang sistem informasi. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.